Kemudian jangankan Nabi Muhammad, kita melihat Imam Husain bin Ali. Sayyidina Husain ini Sayyidina Husain bin Ali wa ibnu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Sayyidina Husain ketika melihat lawan berbaris di depan, Sayyidina Husain meneteskan air mata. Kemudian kata Sayyidatuna Zainab mengatakan, "Malaka ya Husain, atakhafu minal maut ya Husain?" Kenapa kau ya Husain? Kau takut mati ya Husain? Innaka talqa jaddaka Rasulullah. Kau mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Wa innaka talqa ummaka Fatimah, dan engkau ketemu dengan ibumu Sayyidah Fatimah. Wa innaka talqa, dan engkau ketemu abaka Ali, bapakmu Ali, wa akhakal Hasan, saudaramu Imam Hasan. Kenapa kau nangis? Ini musuh puluhan, ini banyak ratusan musuh. Beliau sedikit, beliau netesin air mata. Kemudian kata Sayyidina Husain apa? Gal malil Husainil khaf al-faza min al-maut. Husain tidak takut mati, tetapi Husain li'anni ara qauman yadkhuluna an-nara biqatlihim iyana ala wajhi ghairil haq. Saya melihat kaum barisan manusia, mereka masuk neraka. Kenapa? Karena membunuh saya tanpa ada haknya. Ini Imam Husain mau dibunuh, Imam Husain nangis. Kenapa? Musuh-musuh kasihan. Ini musuh-musuh nggak jauh masuk neraka karena mendolimi cucu Nabi Muhammad, karena membunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meminum ludahnya Rasulullah, duduk di bangkuan Nabi Muhammad. Tapi melihat musuh yang akan membunuhnya, beliau mendoakan, beliau berharap, la'allahum yadkhuluna al-jannah. Mudah-mudahan mereka ini mau niat dolim ke Habibana. Tenang. Semuanya duduk. Ini urusan anak. Duduk semuanya. Duduk semua. Tenang. Semuanya duduk. Ini urusan anak. Duduk semuanya. Duduk semua. Kita semua di sini duduk semuanya. Tenang semua. Nanti dijelaskan. Tenang semua. Hidup Islam. Hidup ulama. Hidup habaib. Kita siap nggak menjaga ulama tiap malam di rumahnya? Duduk. Kalau ulama di rumahnya siap kita jaga? Siap. Oh, mungkin Anda siap. Kita nginep. Duduk pintar duduk. Masya Allah, duduk. Ini urusan anak, duduk, jangan ada yang kecampur. Ini kita pesain sama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dari perguruan Al-Batin Al-Wali untuk menjaga para ulama, para habaib. Takbir! Allahu Akbar. Ini peragaan ilmu bela diri Karomah Sunan Kalijaga yang sudah diijazahkan kepada Habibana perantaraan saya. Apabila mana ada yang zalim kepada Habibana, orang tersebut akan kaku seperti ini. Allahu Akbar. Ini tidak bisa disembuhkan sama orang lain kecuali sama Habibana. Barang siapa yang mau diijazah ilmu karomah bela diri, insya Allah hubungi Habibana. Kita harus wajib jaga ulama, jaga para habaib, jaga bangsa dan negara. Allahu Akbar. Ilmu Allah dibuktikan dengan secara kasat mata ini terbukti. Coba diangkat dulu Pak, diangkat. Ini kalau dibiarkan ini bisa mati. Kakinya angkat.
Kaku, Keras. keras, seperti patung. Keras. Lepas. Udah. Ini lepas. Ini tidak disembuhkan, disembuhkan kelamaan, kasihan. Ini kalau ini bisa mati masalahnya. Biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Jangan lepas. Begitu. Mohon maaf tadi tidak cukup. Takbir! Takbir! Walau ayat Nabi! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya minta komandan daripada motor geng Briges biar naik ke atas. Ini manfaatnya ilmu ini. Komandan Briges tahu kan motor geng yang di Bandung? Paham? Kadang-kadang ada orang sikat aja begitu. Coba saya minta daripada komandan Briges. Kemana? Siapa namanya? Oh, lagi sakit, lagi di mobil. Alhamdulillah dari dakwah ini banyak yang kembali kepada kita. Dari preman-preman yang di jalanan pada kembali kepada kita. Ini ilmu yang barusan. Itu memang anak minta sama guru. Kata anak guru, nanti anak lagi gitu praktekkan. Kenapa? Saya kasihan sama nanti sayang ulama-ulama. Nanti kalau ulama ceramah di mana-mana digituin gimana? Karena kita nggak mampu tiap hari jaga di rumahnya. Guru kita jangan dibilang, oh kita punya guru yang punya pesantren. Jangan, lu ngajar alif-alifan guru. Ini mentang-mentang Anda diajarin alif, ba, itu mah bukan guru. Tahu itu yang mengajari kamu pertama kali gurumu. Nah kita banyak yang harus kita jaga. Nah kemudian kita tahu zaman sekarang, keadaan sekarang kita paham banyak fitnah, banyak itu, banyak ini. Ada juga orang-orang gila yang cari ulama, betul tidak? Betul tidak? Kita mampu enggak menjaga ulama dalam keadaan begitu? Belum tentu mampu kita, insya Allah kita mampu. Cuman belum tentu kita mampu menjaga semuanya. Maka oleh karena itu, saya minta kepada beliau untuk mempraktekkan di sini. Tolong praktekkan. Kenapa dipraktekkan? Karena biar Anda tahu semua. Nanti kalau ada santri, ada ulama, ada itu, ada ini, silakan mau ijazah silakan. Nanti bilang sama saya. Kenapa? Ini semuanya untuk menjaga kemuliaan Islam. Ini untuk menjaga, ini ilmunya Wali Songo dulu. Dulu ada Sunan Muria, ada Wali Songo. Itu orang-orang yang sakti, orang-orang yang Masya Allah. Ada apa yang mukul Wali Songo tidak bisa apa-apa. Sunan Kalijaga dipukul tidak bisa apa-apa orang itu. Dan Alhamdulillah di Indonesia masih banyak ilmu itu terjaga. Alhamdulillah. Hidup Islam, hidup ulama, hidup pejuang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tersebar dulu TNI, ada ya? Nah, TNI ini sama ini. Cuman syaratnya kalau mau ikutan harus jaga sholat. Tidak boleh zina. Nggak boleh zina. Nggak boleh lihat film telanjang. Tawakan nyalakan batur, tawakan disalahkan. Karunya itu. Jangan lihat film telanjang kecuali lihat kuda. Kalau lihat kuda telanjang boleh nggak? Kalau nggak. Untuk kalian yang mengaku cinta kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kalian melukai zuriatnya dengan mencoba menafikan zuriat Nabi yang ada di NKRI ini, ketahuilah, sengaja maupun tidak sengaja, hakikatnya kalian itu adalah pendusta dengan atas nama cinta. Sengaja maupun tidak sengaja, hakikatnya kalian itu sudah membuka aib kalian tersendiri bahwa kalian itu adalah pembohong. Dan sengaja maupun tidak sengaja, hakikatnya kalian itu sudah melukai hati Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalian sudah melukai zuriatnya yang ada di NKRI ini. Kalian menyindir, melukai, mencaci, mencoba menafikan zuriat Nabi yang ada di NKRI ini. Itu sudah cukup melukai banyak umat. Itu sudah cukup melukai banyak para hati muhibbin dan juga hati-hati para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di NKRI ini. Apa itu yang namanya cinta?
Kalian mengebor bahwa kalian cinta kepada Habibana Muhammad, namun kalian melukai zuriatnya. Itukah yang namanya cinta? Sudah masyhur, orang yang mencintai itu akan memuliakan, akan mengagungkan, dan akan mencintai seluruh yang tersambung kepada orang yang ia cintai, apalagi kepada junjungan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min i'zamihi wa ikhbarihi i'zamu jami asbarihi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sebagian cara mengagumkan junjungan alam, sebagian cara membesarkan junjungan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah i'zamu jami asbabe, mengagungkan seluruh asbab yang tersambung kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang munfasil maupun yang muttasil. Ulama-ulama terdahulu mereka mencintai Habibana Muhammad walaupun mereka tidak pernah melihat, dengan meluapkan rasa cintanya, dengan mengagungkan seluruh asbab yang tersambung kepada junjungan alam. Mereka walaupun tidak pernah melihat Habibana Muhammad, namun mereka akan bergetar hatinya di saat mereka melihat sesuatu hal yang berkaitan dengan junjungan alam. Di saat mereka melihat suatu perkara yang tersambung kepada Habibana Muhammad, pasti mereka menangis. Itu bukti cinta. Duriat Nabi, para habaib, hakikatnya mereka tersambung darahnya dan junjungan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih ya Allah, kalian dunia maya, para alimul ulama diadu domba dengan para habaib. Terlebih lagi yang bikin hati sakit, pernyataan ini keluar daripada mulut orang-orang yang dianggap ini orang ulama, yang sudah dianggap ini orang-orang pintar. Yang paling bikin hati sedih, mengatasnamakan Al-Bantani, padahal mereka tidak mewakilkan Banten. Saya santri Banten, saya santri Banten, mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa hibah. Manakala zuriat Nabi kalian sakiti, kalian lukai, kalian coba menafikan zuriat Nabi yang ada di NKRI ini, saya santri Banten ikut tersakiti. Tolonglah, jangan bikin resah umat, jangan bikin bimbang para santri. Cukuplah, sudahilah, jangan bikin banyak hati-hati yang terluka lagi. Sudahi ini semua. Apakah kalian tidak takut nanti kelak di akhirat kalian akan dipertanyakan? Apakah kalian tidak takut nanti kalian tidak diakui umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bertobatlah kalian, dan ayo kita rapatkan barisan, jaga NKRI ini. Jangan adu domba ulama dan para habaib. Rukunkan seluruh umat, tanamkan cinta kepada para hati-hati umat Nabi agar mereka mencintai Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai seluruh asbab yang bersambung kepada junjungan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.